Aku tidak pernah terlalu percaya pada hal-hal magis. Aku pikir keajaiban hanya ada di film, buku, dan cerita tidur anak-anak. Sampai aku bertemu dengannya di sebuah taman hiburan yang lampunya seolah menyalakan langit malam yang sedang lelah. Hari itu bukan hari istimewa. Aku datang sendirian, mencoba melupakan hari-hari yang rasanya terlalu berat. Orang-orang datang berpasangan, keluarga tertawa, anak-anak berlari membawa balon. Aku hanya berjalan tanpa tujuan, membiarkan diriku hanyut dalam suara musik karusel dan aroma popcorn manis. Di depan wahana biang lala raksasa, aku melihatnya. Dia berdiri sendirian juga, memandangi langit seperti sedang berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Jaketnya sederhana, rambutnya sedikit berantakan, dan ada sesuatu di matanya. Campuran lelah dan cahaya yang sulit dijelaskan. Dia menoleh, tatapan kami bertemu. Bukan tatapan dramatis seperti di film, tidak ada slow motion. Tapi ada rasa klik, seperti menemukan sesuatu yang tidak kau sadari sedang kau cari. Sendirian juga? Tanya pelan. Aku tertawa kecil. Iya, kayaknya kita berdua cukup berani untuk ke taman hiburan tanpa rombongan. Dia tersenyum. Senyum yang sangat tidak buru-buru. Namanya Arga. Kami naik biang lala bersama tanpa terlalu banyak rencana. Kabin berayun pelan, kota di bawah tampak seperti miniatur kehidupan. Lampu-lampu menyala dan angin malam menyentuh kulit seperti seseorang yang sedang menenangkan. Kami tidak langsung bicara tentang hal besar. Kami bicara tentang hal kecil, tentang musik favorit, tentang makanan yang selalu dipesan tapi jarang dihabiskan, tentang bagaimana hidup kadang terasa seperti wahana, menegangkan tapi tetap ingin dinaiki lagi. Sampai pada suatu titik, dia menatap lampu-lampu di bawah dan berkata pelan, Menurutmu ada tempat yang benar-benar merasa seperti pulang? Aku terdiam. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi bagiku itu seperti pintu yang tiba-tiba terbuka. Aku nggak tahu, jawabku jujur. Tapi kadang pulang itu bukan tempat, kadang itu orang. Dia tidak langsung merespons, tapi aku melihat ujung matanya bergetar sedikit, seperti seseorang yang sudah lama menahan sesuatu. Biang lala berhenti sebentar di puncak. Di sana dunia terasa diam. Angin menjadi lebih dingin. Lampu kota seperti bintang yang turun ke bumi. Dan entah bagaimana, keberadaannya membuat semuanya terasa lebih terang. Aku selalu merasa sedikit tidak terlihat. Katanya, Di rumah, di kampus, di mana-mana. Tapi barusan di sini aku merasa nyata. aku tidak bisa menjawab dengan teori, petuah, atau kalimat indah. Aku hanya berkata, aku melihatmu. Dia menatapku betul-betul melihat. Tidak melewati, tidak menerka, tidak menilai. Dan di mata itu ada sesuatu yang hangat. Waktu berjalan, hari-hari berikutnya terasa sedikit berbeda. Kami mulai sering bertemu lagi di taman hiburan itu. Tempat itu jadi seperti rahasia kecil kami. Kami hafal suara wahana, menjaga tiket yang selalu menguap sore hari, dan lagu yang selalu diputar di dekat gerbang masuk. Di sana, dunia luar terasa menjauh. Suatu malam, hujan gerimis turun. Wahana banyak yang tutup. Pengunjung pulang satu-satu.
Tapi kami bertahan di bawah lampu-lampu yang memantulkan cahaya ke tanah basah. Taman ini terasa seperti dunia lain kalau sepi, kataku. Seperti ruang di antara nyata dan mimpi. Balasnya. Lalu sesuatu terjadi. Lampu-lampu kecil yang menggantung di sepanjang jalan tiba-tiba berkedip pelan. Bukan seperti gangguan listrik, tetapi seperti bernafas. Musik karusel terdengar lebih lembut, hampir seperti berbisik, dan di udara ada rasa hangat. Arga menggenggam tanganku, bukan dramatis, tidak buru-buru, hanya yakin. Aku takut dunia luar, Katanya jujur. takut penilaian, takut kehilangan, takut tidak cukup. Tapi di sini, denganmu semuanya terasa mungkin. Aku menghela nafas, lalu tertawa kecil. Aku juga takut, kataku. Tapi mungkin keberanian bukan berarti tidak takut. Mungkin keberanian berarti tetap tinggal, meski takut. Hujan turun sedikit lebih deras, tapi kami tidak beranjak. Dan entah aku yang berhayal atau memang nyata, aku melihatnya. Biang lala berhenti tepat di posisi paling tinggi. Lampu-lampu membentuk hati samar, dan udara di sekitar kami terasa hidup. Bukan sihir yang meriah, bukan keajaiban yang berisik. Ini keajaiban yang lembut, yang hanya muncul ketika dua hati akhirnya berhenti bersembunyi. Sejak malam itu, kami tidak langsung menjadi segala hal. Tidak ada janji besar, tidak ada sumpah selamanya. Kami hanya sepakat pada hal sederhana, untuk hadir, untuk jujur, untuk tumbuh pelan-pelan. Aku tidak tahu apakah dunia akan selalu ramah pada cerita seperti kami. Aku tidak tahu bagaimana masa depan akan berjalan. Tapi aku tahu satu hal. Di taman hiburan itu, di antara lampu dan hujan, di antara takut dan berani, aku menemukan sesuatu yang selama ini ku cari. Bukan hanya cinta, tapi rasa pulang. Dan mungkin itu sudah cukup.